Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11. Ngambek. Fernando memperhatikan motornya di perkebunan teh yang begitu hijau dan indah. Bagus banget, Pih, kata Yaya begitu semangat dan Fernando menggandeng Yaya masuk ke dalam perkebunan teh yang begitu besar dan indah itu. Pih, foto dulu, kata Yaya berjinjit ingin foto bareng Fernando. Karena tinggi Yaya tak sebanding dengan tinggi Fernando. Fernando tertawa keras melihat istrinya yang sudah berjinjit ingin berfoto dengannya, tapi tak kunjung sampai. Sini, biar Bi ambil, kata Fernando mengambil ponsel Yaya dan berfoto dengan begitu mesra dan romantis. Mereka berfoto dengan berbagai pose dengan latar belakang perkebunan teh yang membentang luas. Cukup lama Yaya dan Fernando menghabiskan waktu di perkebunan dengan berfoto, bercerita, dan kejar-kejaran dengan begitu senang dan bahagia. Sungguh, momen yang tak pernah Fernando lupa sampai dia tua nanti. Yaitu hari di mana yang tak pernah dia bayangkan di dalam hidupnya, bahkan dia tak pernah menyangka bahwa di dalam hidupnya yang penuh dengan kegelapan dan sandiwara akan datang sebuah cahaya yang menyinari dan mengeluarkannya dari kegelapan, yang membuat dia tenggelam dalam sebuah jurang dosa yang begitu dalam. Yaya seperti malaikat penolong yang datang saat Fernando benar-benar sudah tersesat dalam lapar nafsu dan dosa. Yaya datang dan berubah segalanya, menyadarkan Fernando tentang arti sebuah kata cinta, dan memberikan rasa sayang serta sebuah kebahagiaan yang tiada tara. Walaupun Yaya adalah seorang wanita biasa, tapi dia mampu membuat Fernando sadar bahwa bahagia itu tak harus dengan harta. Bahkan dengan hal yang sederhana dan tak mewah sekalipun bisa membuat dia bahagia. Terima kasih telah hadir dan membuatku merasakan kebahagiaan yang tiada tara, sayang. Berjanjilah untuk selalu berada di sisiku sampai saat terakhirku. Yaitu saat dimana aku menutup mataku untuk berlabuh menuju alam lain. Dan semoga kita masih dipersatukan nanti, walaupun dalam sebuah dimensi waktu yang berbeda, kata Fernando memegang kedua tangan Yaya lalu mengecupnya. Menjelang sore, Fernando dan Yaya keluar dari perkebunan teh. Di perjalanan, Bih, Yaya lapar, kata Yaya memeluk Fernando dan menyadarkan kepalanya di punggung Fernando. Mau makan apa, sayang? Kata Fernando fokus menyetir. Makan bebek geprek yuk, Bih. Fernando tertawa keras. Istrinya itu benar-benar orang asli Indonesia. Bahkan sampai seleranya pun Indonesia. Istrinya tak pernah minta dibelikan makanan di luar negeri. Bih itu selalu aja ngejek Yaya, kata Yaya kesal. Bukan ngejek, sayangku, coba kamu itu lucu banget, kata Fernando terkekeh. Masa sukanya cuma makanan Indonesia? Kan makanan luar negeri juga enak, sayang. Terus kalau Yaya suka makanan Indonesia kenapa? Bi gengsi karena istri Bi ini cuma suka makanan Indonesia. Hah? Kata Yaya cemberut. Enggak dong, sayang, masa gengsi punya istri secantik ini? Kata Fernando menggoda. Udah manis, bohai lagi, kata Fernando tersenyum nakal. Au, kata Fernando memegang tangan Yaya yang mencubitnya. Bi itu udah kayak kakek-kakek gatel. Yaya kesal melihat suaminya yang mesum itu. Gatal-gatal gini bisa bikin kamu mabuk sama tegang sendiri loh, kata Fernando senyum-senyum manis membuat Yaya malu. Dasar gatal, kata Yaya berteriak kencang, membuat orang yang juga berkendara di sebelah mereka beratap mereka. Kalau gatal ya digaruk, kata Fernando pura-pura bodoh. Membuat orang-orang yang berkendara di dekat mereka tertawa keras. Dan yang paling nyesek, Fernando jahat itu juga ikut tertawa. Membuat Yaya tambah malu dan kesal. Yaya memukul punggung Fernando. Dia begitu kesal dan malu karena ulah suaminya itu. Fernando menjalankan motornya dengan begitu kencang dan merem, tiba-tiba membuat Yaya yang semula marah-marah memeluknya tiba-tiba. Bi mau bunuh Yaya apa? Kata Yaya tambah kesal. Fernando kembali menjalankan motornya dan memegang tangan Yaya yang sedang memeluknya. Jangan marah-marah dong, sayangku.
entar cepet tua, kata Ferrado terkekeh seperti orang tanpa dosa. Yaya hanya diam. Dia malas berdebat dengan suaminya yang udah kayak Pak Emak rempong. Kita sudah sampai, kata Ferrado berhenti di sebuah resto di pinggir sawah. Pemandangan dan tempatnya begitu asri dan bersih. Ferrado sudah memarkirkan motornya di parkiran resto. Ayo turun sayangku, kata Ferrado beratap Yaya di belakangnya. Yaya diam tanpa berniat turun. Yaya hanya cuek, bahkan menatap Ferrado pun tidak. Ferrado tersenyum lebar dan turun dari motor terlebih dahulu. Sedangkan Yaya masih setia duduk di motor. Dia membuka helmnya dan tersenyum lembut beratap Yaya yang masih cemberut. Dia membukakan helm yang Yaya pakai dan terus tersenyum lembut beratap Yaya yang masih cemberut. Ayo turun sayangku, kata Ferrado memegang tangan Yaya. Tapi Yaya malah cuek seolah tak ada Ferrado yang berbicara dan terus beratap ke arah lain. Akhirnya Ferrado menurunkan Yaya dari motor dan menggendong Yaya di pelukannya. Bih, Yaya malu, kata Yaya meronta-ronta di pelukan Ferrado. Masih mau ngambek lagi, kata Ferrado terus berjalan masuk ke resto. Yaya begitu malu, di sana ada begitu banyak orang. Enggak, Bih, Yaya gak bakalan ngambek lagi, sekarang turunin Yaya. Yaya malu, kata Yaya meronta-ronta. Ferrado tersenyum begitu lebar. Oke, sekarang cium Bi dulu, baru Bi turunin, kata Ferrado tersenyum penuh makna. Iya, kata Yaya mengecup pipi Ferrado malas. Yang ikhlas, kata Ferrado menatap Yaya. Yaya mengecup berkali-kali pipi Ferrado, membuat Ferrado tertawa keras. Sekarang turunin, kata Yaya. Ferrado tersenyum dan menurunkan Yaya di dekat pintu resto dan menggandengnya masuk. Sesampai di dalam, Ferrado memesan menu yang diinginkan Yaya, sedangkan Yaya hanya berdiri di sebelah Ferrado dan menatap sekelilingnya. Ferrado memegang sebelah bahu Yaya dan menggandengnya menuju meja. Duduk sayang, kata Ferrado menarik kursi untuk Yaya. Yaya duduk, lalu dia terus menatap Ferrado dengan begitu intens, membuat Ferrado pangling. Kenapa natapi kayak gitu sayang? Kata Ferrado yang sudah duduk berhadapan dengan Yaya dan memegang kedua tangan Yaya di atas meja. Yaya berdiri dan duduk di pangkuan Ferrado, tanpa peduli akan tatapan orang lain, seolah hanya mereka saja berdua yang ada di tempat itu. Ferrado membenarkan duduknya agar Yaya nyaman. Yaya merapikan kemeja Ferrado yang sudah kusut karena angin dan mengancingkan kembali kancing baju Ferrado yang terbuka di bagian atas. Lalu merapikan rambut Ferrado yang sudah berantakan serta membersihkan beberapa serpihan teh yang menempel di rambut Ferrado. Karena tadi Yaya melempari Ferrado dengan daun teh begitu banyak. Rambut Pi kotor, kata Yaya terus membersihkan rambut Ferrado. Ferrado tersenyum, istrinya benar-benar perhatian dan penyayang. Tak lama kemudian pesanan mereka datang. Malam harinya, Yaya tengah tidur di pelukan hangat Ferrado, dan Ferrado terus mengelus kepala Yaya. Bi, kata Yaya beratap suaminya. Kata Ferrado juga beratap Yaya. Ya jadi boleh ikut kuliah nggak Bi, kata Yaya bertanya. Ferrado diam sejenak seperti sedang berpikir dan sesaat kemudian dia menjawab. Boleh, tapi ingat, jaga hati dan jaga mata, kata Ferrado begitu posesif. Yaya tersenyum sedang dan memeluk Ferrado erat. Kamu boleh langsung masuk kuliah besok sayang, kata Ferrado mengelus kepala Yaya. Pi, Yaya belum bilang sama papa untuk masuk kuliah lagi, kata Yaya beratap Ferrado. Bi udah bilang sama papa sayang, Bi juga udah lapor sama pihak kampus kamu, kata Ferrado mengecup pipi Yaya. Emang bisa Bi, kan biasanya orang tua yang lapor sama pihak kampus, kata Yaya bertanya. Sekarang kan Yaya istri Bi, jadi sekarang yang jadi penanggung jawab kamu Bi, bukan papa lagi. Yaya melotot. Berarti kalau Yaya buat masalah, juga bakalan Bi yang datang dong. Iya sayang, makanya jangan nakal. Yaya tersenyum lebar, dia sangat senang. Yaya nggak janji ya Bi, kata Yaya senyum-senyum. Harus janji, kata Ferrado menarik hidung Yaya pelan. Janji Bi, kata Yaya semangat. Beneran, kata Ferrado serius, menatap dalam-dalam menarik mata istrinya. Iya,
Janji bakalan nakal, kata Yaya tertawa keras dan memunggungi Fernando. Kau ini, kata Fernando geram, dia sudah serius tapi istrinya itu malah bikin dia geram dengan jawabannya. Melihat Yaya yang memunggunginya sambil terus tertawa, Fernando tersenyum licik. Dia bangun dan berlalu pergi. Baru 2 langkah Fernando berjalan, Yaya sudah memeluknya dari belakang dengan begitu posesif. Yaya membelit pinggang dan perut Fernando. Bi mau kemana? Mau ngecek di luar, kok kayaknya ada yang jatuh. Jangan-jangan tuh gadis gentayangan mampir di apartemen kita, kata Fernando bergidik. Membuat Yaya ketakutan, bahkan Yaya memeluk Fernando begitu erat sampai dia sesak. Fernando sudah ingin tertawa keras. Sayang, Bi sesak. Yaya melonggarkan sedikit pelukannya, namun masih tidak mau melepaskan Fernando. Lalu Fernando mencoba berjalan. Bi mau kemana? Kata Yaya takut. Keluar? Gak boleh. Bi gak boleh keluar, kata Yaya begitu posesif. Iya, Bi gak bakalan keluar. Bi cuma pengen pipis sebentar, kata Fernando menatap istrinya di belakangnya yang terus bersembunyi di punggungnya. Karena memang sekarang dia ingin pipis. Yaya ikut, kata Yaya. Fernando terkekeh, ternyata walaupun istrinya nakal dan jahilnya udah tingkat dewa, tapi penakutnya luar biasa. Masa mau ikut pipis sih, kata Fernando menarik istrinya di belakangnya pelan, agar berdiri di depannya. Yaya kembali memeluk Fernando. Yaya takut, Bi. Hei, mana ada orang nakal jadi penakut begini, kata Fernando meremehkan istrinya. Bi jahat, kata Yaya melepaskan pelukannya dan memunggungi Fernando. Fernando segera menuju kamar mandi, dia sudah tidak tahan dan soal Yaya, nanti dia kan bisa dibujuk lagi. Merasa tak ada orang, Yaya berbalik dan Yaya begitu takut. Di mana suaminya kenapa tidak ada orang, malah apartemen sepi amat lagi. Bayangan gadis yang diceritakan Fernando menari-nari di pikiran Yaya, membuat dia begitu takut. Yaya begitu ketakutan. Kata Yaya berteriak dan memejamkan matanya saat merasakan ada tangan yang menyentuh bahunya. Pergi, pergi, kata Yaya berteriak ketakutan sambil terus memejamkan mata. Hei, sayang, ini Pi, kata Fernando memeluk dan mengelus kepala Yaya. Yaya membuka matanya dan memeluk Fernando erat. Yaya takut, Pi, kata Yaya begitu sendu. Bahkan dia sudah berkeringat dan menangis karena takut. Fernando menyelipkan rambut Yaya ke telinganya dan menghapus air mata Yaya. Tenang dulu ya, kan ada Pi di sini, kata Fernando penuh penyesalan karena sudah menakut-takuti istrinya. Pi dari mana? Kata Yaya menatap Fernando sambil membelit pinggang Fernando erat. Pi dari kamar mandi sayang. Kenapa Pi tinggalin Yaya? Yaya takut, kata Yaya begitu sendu. Udah, sekarang kan ada Pi, kata Fernando membawa Yaya kembali menuju ranjang. Pagi harinya, saat Fernando membuka mata, Morning Bi sayang, kata Yaya tersenyum begitu manis. Fernando tersenyum dan mengecup kening Yaya. Morning sayangku, apakah Yaya sudah bangun dari tadi? Kata Fernando lembut. Yaya mengangguk. Kenapa nggak bangunin Bi? Yaya menggeleng. Kenapa sekarang istri Bi ini jadi irit bicara sih? Kata Fernando gemas. Yaya hanya tersenyum. Mandi yuk Bi, kata Yaya begitu semangat. Fernando tahu kalau istrinya begitu senang karena Fernando membiarkannya kembali kuliah. Yuk, selesai mandi. Yaya sedang membantu Fernando memakai dasi. Ingat, jangan nakal di kampus, kata Fernando menatap istrinya yang sedang memasang dasi. Iya, Bi, kata Yaya yang sudah selesai memasang dasi, kemudian Yaya bersiap-siap untuk pergi ke kampus. Sedangkan Fernando menunggu Yaya di meja makan untuk sarapan. Yaya memakai rok pendek berwarna putih dengan atasan kemeja hitam dan memakai sepatu senada dengan roknya. Membuat Yaya begitu manis karena perpaduan pakaian yang begitu simpel dan elegan ditambah lagi rambutnya yang terurai bebas. Dengan jepitan berbentuk pita kecil, membuat Yaya semakin cantik dan manis. Bersambung.